Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Damayanti dengan NIM 0104 202012 dari jurusan Manajemen Dakwah B semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah berakhlakul karimah. Nah, sebelum saya akan menjelaskan tentang apa itu akhlak karimah, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua bahwa akan saya jelaskan tentang pembahasan dari akhlak karimah, kemudian hadis tentang akhlak karimah, kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan dari akhlak karimah. Kemudian di sini kita akan bermain kuis tentang pemahaman akhlakul karimah tersebut. Baik, di sini langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang akhlak. Nah, kata akhlak menurut bahasa Indonesia adalah budi pekerti atau kelakuan. Secara terminologis, akhlakul karimah adalah perintah seorang muslim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berakhlak karimah atau berperilaku mulia sudah menjadi tujuan utama dari diutusnya Rasulullah SAW. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, jadi dalam hal ini telah menunjukkan bahwa adanya perintah istiqomah dalam berakhlak karimah. Nah, kemudian akhlakul karimah juga harus dipahami sebagai ibadah yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Akhlakul karimah mempunyai objek, yaitu seluruh lapisan masyarakat, baik dalam kelembagaan maupun perorangan yang melakukan interaksi sosial antara sesama manusia. Nah, maka yang dimaksud dengan akhlakul karimah ialah budi pekerti atau sebuah perangai yang mulia, akhlak yang memiliki tujuan agar setiap orang bertingkah laku atau bertabiat sesuai dengan adat istiadatnya yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, kemudian di sini ada keutamaan dalam menerapkan akhlakul karimah. Yang pertama, ketika kita menerapkan akhlak karimah, kita mendapatkan keutamaan, salah satunya pahala yang melebihi sedekah, kemudian berat timbangan amalan kebaikannya dengan akhlak yang baik. Selanjutnya adalah derajat tinggi karena akhlak, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, yang artinya sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang saum atau puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah menjadi manusia terbaik menurut Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nah, kita sudah mengetahui apa saja keutamaan dalam menerapkan akhlak karimah. Kemudian di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Di antaranya yaitu berbakti kepada orang tua, sopan terhadap guru, bersikap baik kepada saudara, berbuat baik kepada tetangganya, melakukan perbuatan suka menolong kepada orang lain, cinta kepada Allah, dan melakukan perbuatan baik dan menjauhi larangannya karena Allah. Nah, di sini kita sudah menjelaskan atau mengetahui pembahasan dari akhlak karimah. Kemudian kita harus mengetahui apa saja hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak karimah, yaitu ada hadis pertama yang berbunyi, An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha wal yuhidda ahadakum syafrata wal yurih zabiyahata, yang artinya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu, maka kalau kalian membunuh, hendaklah kalian memperbaiki cara membunuh, dan kalau kalian menyembelih, hendaklah kalian memperbaiki cara menyembelih kalian, dan hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan binatang sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita dapat melihat jika kita ingin menyembelih sebuah hewan, kita harus menerapkan akhlak karimah, yaitu akhlak terpuji dalam menyembelih sebuah hewan. Selanjutnya ada hadis yang kedua, yaitu yang berbunyi, Haddasana ibni Abi Umar Haddasana Sufyan Haddasana Amru ibni Dinar
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un asqalu fi mizan al-mu'mini yawmal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna allaha la yubghidul fahishal bazi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amr bin Dinar bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sesuatu yang lebih berat dari dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seseorang yang keji lagi jahat. Nah, dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ketika kita menerapkan ketika kita menerapkan akhlak karimah, itu menjadi sebuah keutamaan dalam kehidupan kita. Contohnya yang itu menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita sudah mengetahui tentang pengertian atau pembahasan tentang akhlakul karimah, kemudian hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlakul karimah, di sini kita masuk ke menu kesimpulan. Nah, bagaimana sih kesimpulan dari perintah berakhlakul karimah tersebut? Nah, jadi akhlak karimah adalah akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan harus diikuti dan diterapkan oleh semua umat muslim. Nah, akhlak karimah ini juga memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu dan tidak hanya berlaku kepada sesama manusia saja, tetapi berlaku juga pada makhluk ciptaan Allah yang lain, contohnya seperti hewan. Nah, di sini kita harus memperlakukan hewan secara baik, seperti yang disebutkan dalam hadis pertama tadi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita sudah mengetahui pembahasan, kemudian hadis, selanjutnya kesimpulan, di sini kita akan langsung saja melihat bagaimana kuis pemahaman tentang perintah berakhlakul karimah. Nah, untuk kuis yang pertama, yaitu ada pertanyaan mengenai arti dari akhlak, yaitu yang dimana pertanyaan menurut bahasa Indonesia kata akhlak berarti. Nah, di sini ada pilihannya. Yang pertama baik, kemudian yang kedua budi pekerti atau kelakuan, yang ketiga perbuatan, yang keempat sikap. Nah, jawaban yang benar adalah budi pekerti atau kelakuan. Nah, selanjutnya untuk kuis pemahaman yang kedua, yaitu pertanyaannya, hadis yang memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu adalah hadis. Pilihan pertama yaitu hadis riwayat Tirmizi, pilihan kedua hadis riwayat Ahmad, pilihan yang ketiga hadis riwayat Abu Daud, dan pilihan yang keempat adalah hadis riwayat Muslim. Nah, jawabannya adalah hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, untuk kuis yang terakhir, yaitu pertanyaannya, yang tidak termasuk perintah berakhlakul karimah adalah pilihan pertama membunuh hewan, pilihan kedua cinta kepada Allah, pilihan yang ketiga sopan terhadap guru, dan pilihan yang keempat berbakti kepada orang tua. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal yang ketiga ini adalah membunuh hewan, karena membunuh hewan tidak termasuk akhlak yang terpuji atau perintah hal karimah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tentang perintah berakhlak karimah. Semoga dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua, serta dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan dalam menyampaikan suatu pembahasan mengenai perintah akhlak karimah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.